Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Di kesempatan tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat didambakan kehadirannya oleh umat Islam di seluruh dunia dalam rangka mereka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan kesempatan emas dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan hati, untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tidak hanya sekedar berpuasa, menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi Ramadan hatinya juga berpuasa dari hasad, dari menghibah, kemudian dari iri dan lain sebagainya yang merupakan penyakit hati. Kemudian lisannya juga berpuasa dari hibah, dari namimah, kemudian dari menggunjing saudara-saudaranya ya. Karena jika hati kita tidak berpuasa, kemudian lisan kita juga tidak berpuasa, maka tidak ada faedahnya. Puasa kita hanya mendapatkan haus dan lapar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini kita luruskan niat kita, luruskan hati kita hindarkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang bisa menggerogoti amal kita. Ibnul Qayyim menjelaskan, ketika hati kita sakit, ketika hati kita ada penyakit hati, maka beliau menjelaskan ada beberapa obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan hati kita yang sedang sakit. Ibnul Qayyim menjelaskan, yang pertama, bagi orang yang hatinya sakit, yaitu hendaknya yang pertama adalah menjaga kekuatan mentalnya, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dipaksa untuk mendengarkan ilmu yang bermanfaat, fisiknya dipaksa untuk melaksanakan berbagai ketaatan, berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu dan amal itu merupakan nutrisi bagi hati manusia. Ilmu bagikan hujan, sedangkan amal itu bagikan tanah. Sehingga ilmu tanah itu atau amal itu membutuhkan nutrisi berupa ilmu. Kemudian yang kedua, dalam rangka mengobati hati yang sedang sakit, Ibnul Qayyim menjelaskan, hendaknya seseorang itu tidak memperparah penyakit dalam hatinya dengan hal-hal yang memperparah penyakit tersebut, yaitu berupa perbuatan dosa dan maksiat. Maka perbuatan dosa dan maksiat itu merupakan salah satu hal yang bisa merusak hati manusia. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa dosa dan maksiat itu hubungannya dengan hati manusia. Ketika manusia itu berbuat dosa, dititikkan hitam di dalam hatinya. Kemudian ketika dia beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dibersihkanlah titik hitam itu. Akan tetapi ketika dia bermaksiat lagi, maka titik-titik hitam itu akan ditambah lagi sehingga menutupi hatinya. Kemudian yang ketiga, Ibnul Qayyim menjelaskan, untuk mengobati hati yang sakit,
hati manusia yang ada penyakitnya, yaitu senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena dengan istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita menjadi bersih. Kemudian kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini bisa lancar dan bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di kesempatan Ramadan tahun ini mari kita jaga hati kita dari penyakit-penyakit hati yang bisa merusak amal kita. Kita luruskan niat kita di awal Ramadan ini. Mari bersama-sama meluruskan niat, menjaga hati agar nanti sampai di akhir Ramadan kita bisa berpuasa penuh, kita bisa beramal secara penuh, sehingga puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga masyarakat pada umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekhilafan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan ibadah puasa kita di hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.